harus kita pahami bersama memang menurut BPS itu harga beras mengalami em, harga fluktuasi itu karena produksi berasnya juga em, memang cenderung menurun ya. Kalau pada sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 itu menurut BPS itu terjadi penurunan sekitar 2% ya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Artinya produksi beras itu sendiri mengalami penurunan sekitar 645 ton ya, ribu ton, 645 ribu ton. Nah ini tentu menunjukkan dari sisi supply-nya berkurang, sementara import sendiri mengalami tersendat dan harga internasional juga mengalami kenaikan mengingat adanya beberapa negara pemasok utama seperti India itu melarang ekspor ya. Jadi memang dari hulunya sudah mengalami kenaikan. Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta mengatakan bahwa pergerakan harga ini ada spekulan atau ada penimbunan karena memang saat tadi dari segi produksinya mengalami penurunan, kemudian dari harga di level petani itu juga mengalami kenaikan, kemudian import harga internasional juga mengalami kenaikan. Gitu Oke, Mas. oke baik. Berarti Anda memang tidak melihat sebetulnya ada permainan harga beras begitu ya saat ini karena memang semua murni karena stok yang ada tidak mencukupi atau demand lebih tinggi ketimbang suplainya. Nah, apabila Pak Chandra ditemukan ada spekulan di sana, sebetulnya apa atau langkah apa yang tentunya bisa diperankan atau dilakukan oleh KPPU saat Ya, ini? KPPU memang melakukan kajian dan sekaligus pemantauan. Jadi dua hal yang dilakukan KPPU yaitu melakukan kajian pergerakan beras ini, lalu melakukan pemantauan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga kita tahu pergerakannya juga mengecek ke pasar ya, dan berkoordinasi juga dengan pejabat terkait ya di Satgas Pangan, pengolah pasar, memanggil juga pelaku usaha, sehingga kita berharap betul-betul tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya. Artinya itu permainan harga itu tidak terjadi berdasarkan penimbunan, tetapi lebih karena faktor supply and demand ya. Oke, baik. Begitu Pak. Oke, baik. Dari sisi pengawasannya, Pak Chandra, yang bisa dilakukan oleh KPPU, pengawasan apa saja sejauh ini? Ya tadi kita bersama-sama Satgas Pangan itu kita melakukan pengawasan langsung ya ke pasar juga, juga memanggil karena ada keterlibatan pelaku usaha besar ya akhir-akhir ini ya yang juga melakukan pembelian kan. Dengan demikian bisa saja kan terjadi karena dikuasai oleh pelaku usaha besar, tetapi sepanjang pemantauan kami saat ini belum terlalu signifikan ya apa yang dikuasai oleh pengusaha besar. Oleh karena itu tujuannya adalah bagaimana agar pemerintah ini betul-betul memperkuat artinya stok, sehingga dengan stok yang banyak orang juga pasti enggan melakukan spekulasi ya. Oke, baik. Pak Chandra, dengan pemantauan begitu yang Anda lakukan bersama Satgas Pangan, sebetulnya bicara terkait efektivitas tidak akan ada spekulan ini, berapa besar peluangnya? Apabila nantinya di kemudian hari ternyata ditemukan ada spekulan, Anda melihatnya ada celah di sisi mana sih Pak Chandra? Begini, kita harus tahu pola distribusi. Siapa sih yang menguasai beras ini ya? Mulai dari proses penggilingan beras ya, penggilingan beras itu kan bisa juga dikuasai pelaku usaha. Kemudian masuk pedagang pengepul. Pedagang pengepul ini berperan cukup penting karena dia menguasai sekitar 10,5 sampai 10,6% ya dari beras ini. Jadi pengumpul ini memegang peran penting ya. Kemudian di samping distributor, kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah pedagang grosir. Pedagang grosir itu menguasai sangat besar ya, 36% itu dikuasai oleh pedagang grosir ya. Nah, pemerintah itu kekuatannya tidak sampai 10%.
Nah, di dalam rantai distribusi seperti itu, makanya betul-betul pemerintah harus memperkuat cadangannya, sehingga dengan demikian em, spekulan di pasar itu tidak berani, dan penyaluran beras itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu lalu Satgas Pangan ini juga melakukan sidak begitu ya. Sebetulnya bicara terkait sidak ini, kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa sih? Bisa disampaikan juga kepada kami Pak Chandra? Ya, kalau itu ada baiknya ya, sehingga membuat shock terapi, katakanlah kalau dari katakanlah pedagang besar itu melakukan penimbunan secara berlebihan ya. Tetapi yang terpenting adalah memang bagaimana agar kehadiran pemerintah betul-betul efektif. Karena kita tahu bahwa harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah itu cenderung tidak berjalan, ya, cenderung tidak berjalan. Mengapa itu tidak berjalan? Karena tentu saja masalah distribusi ya, ketidakmerataan dalam distribusi. Kalau distribusinya tersedia merata dan dikuasai dan diketahui oleh pemerintah dengan baik, maka supply terjaga sehingga harga bisa terkendali. Andai mana memang ada spekulan di sana, sebetulnya sanksi apa yang kiranya juga bisa diberikan bagi para spekulan ini, Pak Chandra? Mereka kalau dia melakukan itu secara bersama-sama, misalnya dengan tidak mungkin sendiri kan. Kalau bersama-sama kan itu pembentukan harga itu terjadi karena kartel, berarti artinya. Nah, kalau para pedagang besar, katakanlah pedagang besar atau pedagang grosir ya, melakukan kesepakatan antar mereka sehingga menahan pasokan di pasar, maka mereka akan ataupun menentukan harga, maka mereka dapat diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terkait dengan kartel di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, tentu itu akan menghadapi sanksi ya dari KPPU nantinya, mulai dari sanksi denda minimal 1 miliar dikaitkan juga dengan omset dia selama melakukan pelanggaran. Bisa 10% dari penjualannya maksimal, juga bisa dari keuntungan bersihnya 50%. Oke, baik. Kalau dilihat dan dipantau dari sanksinya ini, Pak Chandra, apakah memang butuh improving atau improvement untuk memang agar ke depannya begitu ya, di tengah volatilitas harga pangan yang terjadi, memang tidak akan ada lagi dari spekulan-spekulan yang terjadi di lapangan? Nah, itu improvementnya tentu saja ya, artinya bagaimana rantai distribusi yang tadi yang cukup panjang itu, pemerintah fokus melakukan pengawasan terhadap pedagang pengepul, kemudian juga kepada distributor, pedagang grosir khususnya yang menguasai. Kalau pengepul dan grosir itu kan kalau dijumlahkan sudah mencapai hampir 50% ya, kalau plus distributor ya. Nah, oleh karena itu dalam proses distribusi itu pemerintah harus hadir, mengetahui persis neraca beras itu ya. Jangan sampai neraca berasnya tidak diketahui dengan akurat ya, sehingga ada saluran distribusi yang tersendat, apakah karena tujuan spekulasi atau karena faktor transportasi atau ketersediaan di titik-titik saluran distribusi itu mengalami gangguan.